Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuan kita membuat function yang dapat menghitung gaji kotor, pajaknya berapa, gaji bersih berapa, untuk masing-masing karyawan. Karyawannya kita gunakan tabel employees di skema HR. Untuk query dasarnya, kita bisa melakukan query ini. Select employee ID, first name, salary from employees, where name 5. Nah, kita batasi 5 record. Jadi kita dapatkan 5 orang, 0 sampai 4 ID-nya, dengan salarinya masing-masing seperti ini. Selanjutnya, kalau kita mau nyari gaji kotor atau gross dalam setahun, kita tinggal mengalihkan saja salary kali 12. Dapatlah gross 1 tahun. Hasilnya ini. Nah, kita punya ketentuan pajak itu tergantung dari total penghasilan dalam 1 tahun. Kalau dia lebih dari 100.000, 45% pajaknya. Kalau antara 80 dan 9999, 35%. Kurang dari 8.000, di atas 60.000, 25%. Antara 40.000, kurang dari 60.000, 15%. Dan kurang dari 40.000, 5%. Kalau melihat dari gross 1 tahunnya, semuanya termasuk ke dalam yang 45%. Atau kita kasih nomor 1. Kenapa? Karena di atas 100.000. Ya. Kecuali yang Bruce, dia 72.000, maka termasuk ke dalam yang nomor 3, 25%. Nah, gimana untuk buat functionnya? Functionnya fungsi hitung pajak. Sebenarnya untuk yang sehari kali 12 ini bisa kita buat function juga untuk ngitung grossnya. Sebelum ini kita buat aja fungsinya. Fungsi hitung gross 1 tahun, penghasilan kotor 1 tahun. Pembuatan function sama kayak objek lain, gunakan create, replace function. Nama functionnya apa? Fgross aja ya. Ada parameternya? Ada parameternya. Karena kita akan menghitung gross 1 tahun dari salary, maka kita gunakan parameter untuk menyimpan salary. Kita kasih nama di sini apa? Nama parameternya P-Sal. Tipenya in, out, in. Tipe datanya number. Apa yang di return tipe datanya? Number. S begin. Ada variabel? Variabelnya ada? Ada. Kasih nama apa? Hasil misalkan. Tipe datanya number. Kenapa number? Karena returnnya tipe data number, maka hasil ini akan menampung perhitungan. Kita kasih number juga. Oke, gimana cara ngitungnya? Untuk menghasilkan gross 1 tahun, sebenarnya kita udah buat tadi perhitungan manualnya sehari kali 12. Berarti kita di sini tinggal melakukan perkalian. Hasil diisi dengan salary itu dimasukkan ke dalam parameter pesal, berarti pesalnya yang kita kalikan dengan 12. Maka kita return hasil. Oke, function F gross selesai. Kita coba eksekusi. Copy, paste. Function created. Untuk mengecek function sudah ada atau belum, gimana caranya? Untuk melihat objek function, select object name from user apa? Objects, where object type function huruf besar. Gross ada. Untuk melihat isinya, select text from user, source, where boleh, type function
N. Nama fungsinya apa? F gross. Huruf besar juga. Ini sih dari fungsi yang kita buat. Oke. Nggak ada error ya. Kalau ada error tadi ada tindakan function created. Nah, function kita sudah buat. Kita tempelnya di mana? Query utamanya kan ini. Setelah dihasilkan function, nah, kita bisa menggantikan ini dengan f gross. Yang diinputkan, parameter inputnya adalah salary. Kita kasih alias. Coba. Hasilnya sama. Oke, sama persis ya dengan yang tadi manual. Nah, untuk yang gross sudah dapat. Kita hitung sekarang yang pajak. Pajaknya sini aja. Hitung pajak. Sama, create or replace function. Nama functionnya apa? Pajak. Parameternya ada nggak? Special number. Ada lagi? Cukup? Cukup. Terus return number s begin end. Ada variabelnya. Setelah s variabelnya apa? Pajak. Tipe datanya number. Nomor ini harus sama dengan yang ini. Selanjutnya isinya adalah, nah, ini agak panjang. Tergantung dari ini yang atas. If special, nah, kali 12. Oke, kita lihat ya. Special kali 12 sama dengan yang ini. Sama. Artinya special kali 12-nya bisa kita ganti apa? Perhitungan special kali 12 ini sudah dilakukan di dalam function f gross. Berarti kita bisa melakukan if f gross-nya dari special apa? Yang ini tadi. Ini lebih besar sama dengan apa lebih besar? Sama dengan. Ya kan? Kalau enggak ini enggak ada yang dapat nih. 100.000. If f gross dari special lebih besar sama dengan 100.000, dan apa? Pajak. Nah, variabel ini akan kita isikan dengan 0,45. 0,45 itu 45%. 45% dari apa? Dari gajinya kan? Gaji itu adalah kita inputkan sebagai special. Berarti 0,45 dari special. Nanti ini keluar nilainya langsung, tidak hanya persentasenya, tapi keluar hasil perhitungannya. Jadi 0,45 dikali special. Else if f gross dari special, jadi gross dari salarinya. Between, boleh pakai between nggak? Between boleh? Tapi kalau between, batas atasnya itu dipakai ya. Between 80.000 and 99.999 dan pajaknya si dengan 0,35 35% dari salarinya. Di sini salary akan kita inputkan ke dalam parameter special. Sama. Selebihnya kita copy paste saja biar lebih cepat. Between 60.000 sampai 7.999
maka teksnya adalah 25% dari pesal. Selanjutnya, antara 40.000 sampai 5.999, pajaknya 15% atau 0,15 dari pesal. Else, pajaknya adalah 0,05 atau 5% dari pesal. Terus, and if, jangan lupa kita return. Apa yang di return? Pajak. 100.000 ya, 100.000. 100.000, 80.000, 60.000, 40.000. Oke, saya ikutin. Jadi kita pertama sebelum buat function kita harus tahu dulu apa yang mau kita buat. Jadi dibuatlah rumus hitung-hitungan manualnya dulu, baru kita ngoding. Sarankan seperti itu, jangan ngoding sambil mikir rumusnya apa. Nanti bisa lambat. Jadi coba dibuat oret-oretan dulu kayak gimana, baru kita petakan. Jadi kan kalau udah tahu, oh kita bisa pakai apa, lebih cepat. Oke, udah kita coba. Di sini kita ada function memanggil function ya. Coba eksekusi. Tidak ada error. Kita coba sekarang tempel function hitung pajak di sini. Berarti apa nama functionnya? F pajak dari salary. Kita sebut sebagai pajak 1 tahun, aliaskan. Copy, kita paste. Lihat. Pajak 1 tahun. Betul segini kan nilainya? 35% dari 45% dari 288.000, 45%. Anggaplah 50%, setengahnya aja. Kalau setengahnya kan berarti kan 140 ribuan. Kalau setengahnya. Kalau 25% tadi adalah yang ini ya. 25% itu berarti seperempat dari ini. 72, 36, 18 harusnya ya. Betul nggak? Apakah salah rumus yang kita buat? Ayo, apa salah? Tidak. Oh, bukan. Sebentar. Gimana? Kalau 1.500 dan 72.000 ini berapanya? Oh, salah ya. Bukan dikali salary ya. Pajaknya bukan dikali salary ya, tapi dikali grossnya. Ya, kalau dikali salary benar kan? Seperempat dari 6.000, 1.500. Salah. Berarti ini pengalinya bukan dari salary, melainkan dari grossnya. Grossnya itu adalah ini kan? F gross pesal. Terganti di sini semua. F gross pesal, F gross pesal, gross pesal, F gross pesal, F gross pesal. Oh, jadi nggak rapi. Oke, ini. Nggak rapi. Nah, inilah. Jadi F gross pesal ini fungsi untuk menghitung gross tahun. Jadi pajaknya dihitung 1 tahun. Kita eksekusi ulang. Tidak ada error. Kita eksekusi ulang yang perhitungan tadi, eksekusi selectnya.
Sekarang betul ya. 25% dari 72.000 adalah 18.000. Oke, sampai sini? Jelas? Sudah bisa? Bisa? Oke. Selanjutnya yang belum adalah kita ngitung gaji bersih. Gaji bersih hitungnya. Kalau rumus kasarnya adalah gaji kotor atau gross dikurangi pajak. Gross 1 tahun dikurangi pajak 1 tahun. Gimana fungsinya? Create or replace function. Nama functionnya misalkan net fnet ya. Ya ada f-nya bersama. Fnet inputannya apa? Pesal, kita sebut sebagai pesal. Ini number, returnnya number karena itu karena dia dengan number. S ada variabel hasil, misalkan tipe datanya number karena returnnya number. Isinya mengurangi gross f gross dari pesal dikurangi pajak dari pesal juga. Ini kita simpan dalam variabel hasil. Hasilnya kita return. Function, 2 buah function kita masukkan dalam sebuah variabel. Hasilnya apa? Kita coba. Copy. Ada error. Kita coba sekarang query-nya. Query-nya adalah fnet dari salary. Kita jadikan sebagai net 1 tahun. Copy. Paste. Oke. Bener nggak? Dengan gaji segini, gaji kotornya segini, pajaknya 45%, dia dapat segini. Coba ini adalah pengurangan dari 288.000 129.600. 600 6 tambah 4 0, betul ya? 54.000 ditambah 18.000 72.000. Betul. Ini kita bisa melakukan query yang sependek ini dengan menggunakan beberapa buah function. Jadi fungsi dari function sendiri adalah untuk memperpendek rumus yang panjang. Dan function itu bisa memanggil function. Jadi rumus bisa dipanggil dari rumus. Seperti tadi yang ini kan rumus gross dikurangi pajak. Ini rumus function. Function, ini function. Function memanggil function, bisa. Dan yang tadi, yang awalnya itu, di sini, f gross ini adalah function gross, kita bisa pakai sebagai sebuah nilai yang kita perhitungkan dalam sebuah kondisi. If sebuah nilai dari sebuah function berapa, maka kita bisa dikalikan juga. Jadi function itu bisa kita nilainya bisa kita gunakan sebagai pengalian, bisa kita gunakan sebagai perbandingan. Jadi function itu dianggap sebagai sebuah nilai. Nah, nilai itu tergantung dari tipe return functionnya. Kalau dia sebagai number, kita bisa anggap function itu sebagai number. Jadi kita tidak menuliskan angka mutlaknya di sini, tapi kita gunakan nama functionnya. Itu untuk penggunaan function. Jadi singkatnya function itu untuk memperpendek rumus. Dan function kita bisa gunakan di function-function yang lain, yang saling memanggil.
Itu untuk pembuatan function menghasilkan query-nya seperti ini, dan hasil query-nya adalah seperti ini. Oke.